Geger prahara KDRT rumah tangga Ferry Irawan dan Vena Melinda membuat Elma Theana selaku sahabat Ferry mengaku terkejut lantaran Ferry begitu kejam kepada istrinya yang diduga melakukan KDRT hingga membuat Vena berdarah-darah pada bagian hidungnya. Elma juga mengaku kaget lantaran sejauh yang ia kenal, Ferry adalah sosok pria yang lembut, penyabar, dan perhatian. Selain itu, sebagai sesama perempuan, Elma juga merasa prihatin kepada Vena Melinda yang menjadi korban KDRT. Meski demikian, Elma mengaku hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi rumah tangga dan juga nasib Ferry dan Vena terkait kasus ini. Lantas, benarkah Elma merasa menyesal lantaran telah memperkenalkan Ferry kepada Vena Melinda? Apa harapan Elma Theana terhadap Ferry Irawan terkait prahara KDRT rumah tangganya? Yang juga lebih mengejutkan adalah pernyataan pihak Polda Jawa Timur terkait ancaman hukuman penjara kepada Ferry Irawan yang cukup berat. Pihak Polda pun mengungkap bahwa penyidik selain sudah memeriksa Ferry Irawan, juga sudah mengantongi sejumlah barang bukti, di antaranya handuk Vena Melinda selaku korban yang mengandung bercak darah akibat mengalami luka di hidung. Namun yang mengejutkan pihak Vena adalah lantaran penyidik tidak langsung menahan Ferry Irawan. Apa alasan penyidik terkait hal tersebut? Selain itu, sempat heboh pula pengakuan Anggi, mantan istri Ferry Irawan, soal perilaku Ferry Irawan sebagai suami setahun yang lalu. Pengakuan tersebut ia lakukan saat Ferry mulai PDKT dengan Vena Melinda. Menurut Anggi, modus PDKT Ferry kepada dirinya sama persis dengan PDKT kepada Vena Melinda. Sebagai suami, Ferry juga dinilai Anggi ketika itu merupakan sosok yang kurang memperhatikan tanggung jawabnya. Namun benarkah pengakuan Anggi kala itu justru dilihat Vena dan Ferry sebagai batu sandungan akan rencana mereka menuju pernikahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara KDRT yang mengguncang rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan mengejutkan sahabat Ferry yaitu Elma Theana. Elma mengaku kaget mendengar kabar bahwa Ferry diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap istri tercintanya hingga hidungnya berdarah-darah. Sebab sejauh yang dikenal Elma, Ferry adalah sosok yang lembut, penyabar, dan perhatian. Selain itu, sebagai sesama perempuan, Elma juga merasa prihatin kepada Vena Melinda yang menjadi korban KDRT. Meski demikian, Elma mengaku hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi rumah tangga dan juga nasib Ferry dan Vena terkait kasus ini. Aku pertama kali tahu tuh dari Dian. Dian yang ngasih tahu berita pertama kalau ada KDRT seperti ini. Kaget ya, kaget dengernya, terus prihatin, tapi kita nggak bisa apa-apa ya, kita cuma bisa mendoakan yang terbaik buat mereka gitu. Tapi sih sampai sekarang kita mengikuti terus sih beritanya. Kalau KDRT yang enggak sih, sebenarnya gini, kan saya kaget ya kalau Ferry itu ternyata KDRT. Saya pikir orangnya lembut, baik gitu kan. Tapi dengan melihat kilas balik yang video-video dari mantan-mantan ini ternyata KDRT, kaget juga sih, gitu aja gitu. Karena kan video-video mantan-mantannya kan juga muncul lagi gitu kan. Ya yang namanya rumah tangga kan masing-masing ya.
Ya kalau sudah dilaporkan ke polisian ya gimana ya? Gimana menurut lo? Yes, prihatin aja lah, prihatin, dan kita cuma bisa ngedoain aja buat Ferry. Tapi kalau sampai Ferry tiba-tiba jeleknya masuk penjara gitu ya misalnya, ya misal, karena kan sesuatu bisa terjadi ya. Ya kalau memang misalnya Ferry sampai kenapa-napa, kita juga prihatin juga ya. Mungkin sih kita lihat lah gitu. Kalau namanya KDRT itu laki-laki tetap salah. Apalagi kalau kita lihat kan kondisinya Vena sampai berdarah-darah seperti itu ya. Kondisinya ya mungkin dia sedih ya. Sedih, terus bingung, terus apa ya, kayaknya banyak pikiran lah. Dia cuma menyampaikan kejadiannya nggak seperti itu. Komunikasinya by SMS aja sama Ferry gitu. Prahara KDRT yang mengguncang rumah tangga Vena dan Ferry Irawan, Elma Theana sebagai sahabat Ferry Irawan merasa bersalah. Ia menyesal telah memperkenalkan Ferry kepada Vena dahulu. Andai saja dulu ia tahu hal ini akan terjadi pada Vena Melinda, Elma akan berpikir 1000 kali alias tak akan memperkenalkan Ferry kepada Vena Melinda. Sebab ketika itu, di mata Elma Theana sosok Ferry begitu baik, menyenangkan, lembut, dan manis. Apalagi Elma mengaku ia belum pernah mendengar kejadian serupa terjadi sebelumnya. Ya karena kita nggak tahu kalau Ferry itu seperti itu di mata kita kan. Ferry memang pribadi yang baik, pribadi yang sangat menyenangkan gitu ya. Ya nggak nyangka gitu. Kalau memang kita tahu Ferry itu nggak baik, nggak mungkin kita mau memperkenalkan Ferry, menjodohkan atau memperkenalkan Ferry sama Vena gitu. Misalnya karena yang kita tahu dia anaknya nice ya. Ini yang pertama kali aku dengar. Sebelumnya sih aku nggak dengar. Kalau selama kita berteman ya nggak ada sih, nggak ada. Maksudnya kalau Ferry itu waktu zamannya kita deket tuh cenderung lembut ya. Cenderung lembut, cenderung nyenengin, terus suka bercanda, terus ya kita kan berdua nih, dia sendiri. Nah dia tuh selalu kayak ngomong dua kakak-kakaknya tuh kayak diemong gitu loh masih Ferry. Misalnya aku mau makan atau apa tuh pasti dia tuh yang gercep untuk memikirkan, ngebantunya gercep lah gitu. Diakui Elma, Ferry Irawan sudah meminta maaf kepada dirinya terkait berita yang viral soal dugaan adanya KDRT terhadap Vena Melinda. Ia juga berharap agar Ferry mengambil hikmah dari kejadian ini dan ke depan bisa lebih sabar, lebih tenang, menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi Ferry ke depan. Ferry sih nggak banyak ngomong ya, cuma minta maaf kalau selama ini mungkin belum bisa menjadi teman yang baik buat buat kita. Ya nggak ngerti deh itu. Ya mudah-mudahan di sini Ferry bisa mengambil pelajaran yang terbaik, ya jangan sampai terulang lagi lah untuk kehidupan yang berikutnya. Mudah-mudahan semua menjadi pelajaran yang berharga ke depannya. Itu aku bilang, ya mudah-mudahan kamu bisa menerima kenyataan ini, bisa lebih sabar, bisa lebih tenang, aku bilang. Ya menenangkan seperti itu. Soalnya kan sudah beredar semua ya foto-fotonya, kejadiannya gitu. Tapi aku nggak mau terlalu ikut karena kita belum tahu nih, dua-duanya kan belum ada statement. Kalau untuk masalah yang terjadi itu mereka berdua yang tahu. Saya nggak mau ikut campur juga. Cuma kita sebagai teman hanya memberikan motivasi aja supaya dia bisa lebih tenang, bisa lebih sabar, bisa lebih kuat. Itu aja paling yang bisa saya berikan.
Geger, Elma Theana terkejut Ferry Irawan kejam kepada Vena Melinda. Lantas benarkah Ferry terancam hukuman penjara cukup berat? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Mengejutkan reaksi Elma Theana yang tidak menyangka jika Ferry Irawan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap Vena Melinda istrinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pernyataan pihak Polda Jawa Timur terkait ancaman hukuman penjara kepada Ferry Irawan, yaitu maksimal 5 tahun. Pihak Polda pun mengungkap bahwa penyidik sudah mengantongi barang bukti berupa fotokopi akte nikah Ferry dan Vena, baju Vena selaku korban yang dipakai korban saat terjadi KDRT, dan handuk korban yang bercak darah akibat luka di hidung. Baik barang bukti yang sudah kami amankan ya, yang pertama yaitu fotokopi akte nikah. Kemudian yang kedua ada baju korban atau baju yang dipakai pada saat terjadinya KDRT. Kemudian yang ketiga ada handuk ya. Handuk yang di situ ada informasi yang kami terima ada bercak darah yang akibat luka di hidung. Demikian. Nah, visum ini masih berproses ya, masih berproses. Nanti kalau memang sudah ada hasil visum akan kita sampaikan lebih lanjut. Itu dikenakan Undang-Undang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kemungkinan besar ini kita kenakan pasal 44 di sini ya. Pasal 44 Undang-Undang KDRT, ya, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Terancam hukuman 5 tahun penjara. Namun, status Ferry Irawan yang tidak langsung ditahan oleh penyidik Polda Jawa Timur membuat pihak Vena Melinda merasa kecewa. Hal itu diungkapkan oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena kemarin. Pasalnya, menurut pihak Vena, KDRT yang dilakukan Ferry sudah tergolong berat dan seharusnya bisa langsung ditahan. Menurut pihak Polda Jawa Timur, status Ferry untuk sementara masih sebagai saksi. Dia sangat kesal kenapa tidak dilakukan penahanan atas laporan polisinya itu, karena katanya suaminya sesudah diperiksa 1 kali 24 jam ternyata dibolehkan pulang. Tergantung kalau KDRT ringan atau KDRT berat. Makanya ini kalau si Vena mengatakan dia merasa ini termasuk KDRT berat, itu kata Vena. Tapi saya kan belum lihat buktinya. Buktinya kan dalam kasus siapa itu yang di selatan itu yang ya itu langsung ditahan. Nah ini makanya dia protes kenapa ini nggak ditahan gitu. Itulah yang dia sesalkan kenapa nggak ditahan. Itu yang Vena Melinda tadi, makanya dia merasa perlu ini pengacara yang bersifat nasional gitu. Karena kasus seperti ini kan yang berwenang kan hanya 3, Polres Kediri, Polda Jawa Timur atau Mabes. Kalau Mabes kan seluruh Indonesia. Tapi karena ini kasus hanya KDRT, nggak mungkin itu kemungkinan besar nggak akan dipindahkan ke Mabes, paling di sekitar Polda Surabaya. Sementara ini masih sebagai saksi ya Ferry Irawan ya. Kemarin diperiksa juga masih sebagai saksi. Siapapun yang melaporkan, kemudian penyidik itu harus segera memproses. Karena apa? Ancaman hukuman 5 tahun, potensi langsung bisa masuk penjara besar. Geger, ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara menanti Ferry Irawan. Lantas seperti apa pula peringatan dari mantan istri Ferry, Anggi, terhadap Vena Melinda jauh sebelum dirinya dinikahi Ferry? Pemirsa Intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semua
semuanya, jangan lupa saksikan Intens sehari 3 kali guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Mantap. Geger, ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara menanti Ferry Irawan atas dugaan KDRT terhadap Vena Melinda istrinya. Sempat heboh pula pengakuan Anggi yang notaben mantan istri Ferry Irawan soal perilaku Ferry sebagai suami setahun yang lalu saat Ferry mulai melakukan pendekatan kepada Vena Melinda. Menurut Anggi, modus PDKT Ferry kepada dirinya sama persis dengan PDKT kepada Vena Melinda. Sebagai suami, Ferry juga dinilai Anggi ketika itu merupakan sosok yang kurang memperhatikan tanggung jawabnya. Bahkan, apa yang ditampilkan Ferry di depan orang banyak, baik perhatian, lembut, sangat kontras dengan apa yang terjadi di belakang. Emosinya cepat tersulut dan meledak oleh masalah sepele. Diakui Anggi, ia sudah mengingatkan Vena Melinda tentang semua itu. Namun hal itu justru dilihat Vena yang bucin akan cinta Ferry adalah sebagai batu sandungan akan cinta mereka ketika itu. Teorinya dia pendekatannya semua sama, yang dilakukan sama yang sekarang juga sama sih, emang begitu. Karena dia punya skenario kayak gitu, kayaknya sama. Saya udah gak ada urusan lagi sih sama dia. 13 tahun ya, udah tau lah semuanya. Karena dari dulu memang saya sendiri, dan saya lah yang semuanya saya yang cover saya sendiri. Hidup saya sendiri dan keluarga saya yang biayai, semua rumah tangga saya yang biayai. Gak ada satu pun yang saya harapkan dari suami saya dulu atau sekarang. Berarti dalamnya maksudnya udah lepas gitu aja? Udah lepas, lega. Alhamdulillah ya, sekarang saya lebih enjoy, tidak terbebani, hidup saya happy, saya ngatur hidup saya ke depan dengan anak buah saya dan karyawan saya. Profesi apa ya? Nggak ada sih, saya kasih ruangan untuk ruangan kerja, tapi dia kebanyakan main game doang. Oh, enggak sih, saya pernah bikin bisnis buat dia, nggak bisa dijalanin gitu. Karena nggak mampu ya. Di bidangnya dia sendiri, saya bikin PH, dia di PH saya jadi produser, saya modalin. Tidak bisa ngelola dan dia bisa sebagai seorang pemimpin ya, sebagai owner atau apa, dia hanya bisa sebagai pemain. Semuanya saya yang menceraikan, saya yang bawa lawyer, itu aja. Jadi kan selama ini berita yang keliru kan, saya kasih tahu aja. Berarti bukan pihak sana ya? Bukan saya. Saya bisa tegesin aja bahwa saya yang menceraikan dia. Waktu dia pergi semua barang udah dibawa pergi semua. Sejak saya kena stroke, terus saya sakit ke COVID, barang dia sudah tidak ada satupun di rumah saya. Bahkan tinggal jaket pun dia minta semuanya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.